Cerita si Inalau dan 101 anaknya. Si Inalau sudah beristri. Karena istrinya sedang mengidam binatang buruan, ia disuruh istrinya pergi berburu. Demikian ia pun pergi berburu membawa segala anak sumpitan guna mencari binatang buruan idaman istrinya. Sudah sehari suntuk ia berburu, masuk keluar dari pematang yang satu ke pematang yang lain. Turun gunung, naik gunung, masuk keluar hutan belukar, namun tak seekor pun diperolehnya. Aduhai, beginilah nasibku, aku sudah haus sekali hendak minum, katanya. Karena dahaganya, pergilah ia mencari kolam yang berair di dalam hutan itu dan setibanya di sana ia pun minumlah. Kemudian kolam itu ditusuk-tusuknya dengan tombak sehingga mengeluarkan bunyi persis seperti bunyi orang minum air. Kemudian terdengarlah olehnya suara dari dasar kolam itu, katanya, "Wahai Nalau." Suara itu datangnya dari seekor ketam yang sedang bertelur, yang kesakitan karena kena tusuk sumpit si Nalau tadi. Ketam itu menyumpah si Nalau, katanya, "Mudah-mudahan engkau beranak 101 ekor. Sebab engkau telah durhaka kepadaku, aku ini mati karena tusukanmu." Sesudah berkata demikian, ketam itu terus mati. Si Inalau terdiam dan bertanya dalam hatinya, binatang apakah gerangan yang berbuat demikian itu kepadanya? Demikianlah setelah minum dan mengalami peristiwa itu, ia pun pulang. Setelah sampai di rumah, istrinya yang sedang mengandung sangat kecewa karena tak seekor pun binatang buruan diperolehnya. Tapi kekecewaannya ini hanya disimpannya di dalam hatinya sendiri. Setelah 1-2 bulan kemudian, istrinya sampailah bulannya untuk melahirkan. Si Inalau sangat heran melihat bayinya yang memang berjumlah 101 orang. Ia bingung di manakah tempat meletakkan bayi yang jumlahnya banyak tersebut. Bayi-bayi tadi dijejerkannya sehingga ruangan rumah menjadi penuh. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, mereka memelihara bayi-bayi itu dan akhirnya mereka tak sanggup memeliharanya. Dicarinya akal, biarlah bayi-bayi itu dihanyutkan saja di sungai. Dibuatnya sebuah rakit di tepian sungai, lalu dihamparkan mereka tikar di atasnya. Kemudian bayi yang berjumlah 101 orang diletakkan di atas tikar bagaikan anak bebek bergerak-gerak hanyut di bawah arus sungai. Begitulah rakit yang hanyut sampai di tempat para raksasa sedang mandi. "Ini dia," kata mereka, "makhluk apakah gerangan yang banyak seperti ini?" Melihat banyaknya 101 orang lahir, bayi-bayi itu diambil oleh raksasa. "Dimasak sajalah anak-anak ikan ini," kata istri raksasa. "Jangan," kata suaminya, "sebaiknya kita pelihara saja." "Bagaimanakah caranya memelihara bayi sebanyak ini?" sahut istrinya. "Sudahlah, bawa saja ke rumah." Bayi yang 101 orang tersebut dipelihara di dalam sebuah kamar yang besar. Ya tentu saja mereka ramai sekali hiruk pikuk. 1 bulan telah berlalu. Bayi yang dipelihara makin lama makin besar dan tambah lincah karena semuanya adalah manusia seperti kita. Di antara jumlah yang sekian itu, hanya terdapat seorang wanita, sedangkan 100 yang lainnya pria. Anak perempuan satu-satunya itu ternyata pandai sekali. Kalau tidur ia tidak pernah nyenyak. Tempat tidurnya berbeda dari ibu dan ayahnya. Demikianlah, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, anak-anak itu bertambah besar dan akhirnya dewasa semuanya. "Oh," kata raksasa itu, "apakah rencana kita berdua dengan semua peliharaan ini?" "Saya ingin makan hatinya," kata istrinya. "Baiklah," kata suaminya, "kalau demikian marilah kita berdua meninggalkan anak-anak ini pergi mencari rempah-rempah untuk membumbui hati peliharaan kita ini." Tenggelam cerita anak-anak tadi, timbul kembali cerita si Inalau dengan istrinya. Mereka berdua bercerai. Istrinya diusir si Inalau sebab ia menuduh pasti bahwa anak-anak itu habis dibunuh istrinya sepeninggalnya berjalan. "Pergilah kamu ke seberang sungai sana, tak usah lagi berumah tangga. Engkaulah yang makan bayi itu sampai habis." "Hai, janganlah demikian," kata istrinya. "Anak-anak kita memang hilang." Kembali cerita tentang anak-anak tadi. Pembicaraan raksasa yang ingin memakan mereka, semuanya didengar oleh anak perempuan tadi, sebab ia tidak tidur pada waktu itu. Mereka terus ditanyai oleh istri raksasa, sebesar apakah hati mereka. Selang 1-2 hari, ditanyai lagi, tapi dijawab mereka hatinya belum besar. Akhirnya karena mereka sudah bosan ditanyai selalu, lalu timbul keberanian mereka. Mereka katakan pada raksasa suami istri bahwa hati mereka sudah besar. Sebagian mengatakan sebesar jantung pisang, dan sebagian mengatakan sebesar hati raksasa. Bayangkan 101 hati yang besarnya demikian tidaklah sedikit. "Ya," kata istrinya, "untuk membumbui semuanya kita berdua perlu pergi ke seberang laut mencari bumbu."
Pada suatu malam, anak-anak itu pada tidur semua dengan nyenyak sekali, tak tahu apa-apa, karena lelah sekali bekerja pada waktu siang. Pada saat inilah raksasa suami istri merencanakan kepergian mereka, tapi sebelum pergi, suami raksasa mengatakan jangan sekali-kali anak-anak itu mengetahui tempat botol pernapasan kita berdua yang saya simpan di atas pintu. Kata istrinya, biarlah saja, mari kita pergi besok. Anak perempuan itu mengetahui rencana raksasa. Ia mencari akal. Pada malam itu juga, ketika saudara-saudaranya masih tidur, diambilnya gunting, lalu menggunting semua rambut saudaranya yang panjang-panjang. Kemudian rambut itu dibuatnya menjadi sehelai satu tangan. Lama sekali dibuatnya, tapi keesokan harinya sapu tangan itu selesai juga. Nah, anak-anakku, kata ayah dan ibu mereka, kamu sekalian tinggal baik-baik. Kami berdua hendak pergi ke seberang laut. Tak diketahui beberapa hari, berapa minggu, karena ada sesuatu yang kami carikan di sana. Sebenarnya kepergian mereka itu adalah mencari bumbu untuk membumbui hati anak-anak ini yang akan dibunuhnya kelak. Oh, kata anaknya yang perempuan, yang memang disayangi mereka, tolong bibi cucikan sapu tanganku ini sampai putih seperti sedia kala. Bayangkan mencuci rambut, mana mungkin bisa menjadi putih. Demikianlah kedua raksasa itu sesudah berkemas, lalu berangkat. Jadi, adik perempuan yang rupanya paling pintar dari antara mereka, sepeninggal raksasa itu lalu memerintahkan saudara-saudaranya segera membuat perahu besar yang dapat memuat kurang lebih 101 orang. Kita sekalian harus segera lari dari sini, katanya, kalau tidak pasti kita akan dimakan semuanya oleh ibu bapak kita. Mendengar penjelasan adiknya, mereka semuanya lalu mengerahkan tenaga untuk membuat sebuah perahu yang kiranya cukup sebagai alat melarikan diri. Mereka bekerja terus membanting tulang. Sehari, 2 hari, seminggu dan akhirnya kurang lebih sebulan selesailah perahu itu. Isilah perahu ini sampai syarat, kata adiknya. Demikianlah segala harta kekayaan raksasa mereka dimuatkan ke dalam perahu dan tanpa banyak bicara mereka pun berangkatlah. Alkisah, waktu raksasa sedang mencuci sapu tangan anaknya yang tidak bisa putih, berbunyilah burung. Kepuk-kepuk mencuci semua anak kecil habis pergi, gitu terus bunyi burung tadi. Apakah pendengaranmu? Kata suaminya, jangan-jangan anak kita habis lari semua. Entahlah, kata istrinya sambil terus mencuci. Barangkali kata burung itu benar. Lalu mereka berdua segera pulang membawa bumbu dan berenang ke seberang. Setelah sampai di tengah laut, mereka lihat bendera anak-anak itu dengan sorak-sorai ramai sekali di atas perahu, dan botol pernapasan raksasa tadi sudah diambil juga. Kata adik mereka, apabila raksasa itu mendekati perahu kita, pecahkan saja botol ini dan mereka akan mati semuanya. Tunggu, kata raksasa, jangan pergi, pulang segera. Tak seorang pun menghiraukan kata-kata raksasa, bahkan sorak-sorai mereka makin menjadi-jadi. Mereka berlayar terus tak mengetahui kemana arahnya, sedangkan raksasa yang mengejar semakin dekat. Setelah perahu mereka hampir tercapai oleh raksasa, botol pernapasan dibanting sampai pecah. Apa hendak dikata, kedua raksasa langsung tenggelam bagaikan beliung dilempar ke dasar laut. Mereka bersorak-sorai karena selamat sedangkan semua harta raksasa habis mereka boyong, menjadikan anak-anak itu kaya raya. Begitulah mereka pergi berlayar terus belum mengetahui kemana tempat tujuannya. Akhirnya sampailah mereka di sebuah muara sungai besar, lalu mudik ke dalamnya. Sesaat setelah perahu mereka memasuki sungai, tiba-tiba semuanya merasa lelah. Karena itu mereka berhenti dan menambatkan perahunya lalu beristirahat dan mereka tidur. Tapi adik mereka tetap tidak tidur. Karena itu pula, pada malam itu ia mendengar kera berbunyi di atas pohon beringin dekat perahunya. Suaranya demikian, "Cis, anak, lihatlah olehmu. Mereka ini banyaknya 101, anak ibu dan bapaknya. Mereka bercerai, sebab ayah menuduh ibunya membuang anaknya. Padahal mereka semua dihanyutkan ibunya karena tak sanggup menghidupkan. Pergilah mereka 101 orang inilah mereka ini. Jika mereka masuk ke anak sungai sebelah kiri, mereka akan sampai di kebun, ladang ibunya yang sudah lama ditinggalkan ayahnya. Tapi jika mereka masuk ke anak sungai sebelah kanan mereka akan sampai ke kampung ayahnya." Anak perempuan tadi terdiam. Apakah gerangan yang telah terjadi? Jangan-jangan benar ibu bapak kami masih ada. Setelah saudara-saudaranya bangun semuanya, ia mengatakan supaya mereka jangan mudik anak sungai yang sebelah kanan, melainkan mudik sungai yang sebelah kiri saja, karena di sanalah ada ibu mereka. Demikianlah mereka masuk ke sebelah kiri.
Akhirnya mereka sampai di sebelah kebun. Pohon tanamannya pada besar-besar dan di sana mereka melihat ada seorang wanita tua. Mereka berhenti, lalu menambatkan perahunya, menemui wanita tua itu dan langsung menanyakan apakah benar berita yang didengar mereka dari suara kera di perjalanan tadi. Ya, memang benar, kata ibunya. Kami berdua ayahmu beranak 101 orang, dan kamu inilah anak-anakku. Demikianlah mereka singgah dan naik ke rumah ibunya membawa harta kekayaan hiruk pikuk. Maklumlah jumlah mereka 102 orang dengan ibunya. Singkatnya tempat itu kini sudah merupakan sebuah kampung kecil. Kemudian ibunya menceritakan bagaimana kelakuan ayahnya menceraikan dia lalu meninggalkannya sebatang kara di kebun selama berpuluh tahun. Pergi tinggal di tempat yang ramai. Kini si ibu dirawat oleh anak-anaknya, karena menyadari bahwa ibunya lah yang menghidupkan mereka dari semula. Setelah beberapa lama kemudian, maka kotoran mereka dan juga kotoran semua binatang peliharaan, seperti sapi, kuda, babi, ayam dibuang ke sungai dan hanyut ke hilir. Hal ini menimbulkan keheranan si Nalau. Apakah yang terjadi karena sampahnya berhamburan hanyut di air seperti gabuh? Padahal di hulu hanya diam seorang wanita tua saja, tak ada orang lain. Karena si Nalau memang orang berpengaruh dan banyak hamba sahayanya, ia pun lalu menyuruh beberapa orang pergi ke sana menyelidiki keadaan. Pesuruh-pesuruh itu tak berani sampai di sana, tapi hanya menyelidiki dari jauh saja karena mereka takut melihat banyaknya penduduk di situ, lagi pula kaya-kaya. Hai, kata si Nalau, kalau benar demikian marilah kita pergi mengetahui lebih lanjut. Orang-orang kampung pun diajaknya ke sana. Demikianlah akhirnya ayahnya menuturkan apa yang telah terjadi dan anak-anaknya pun menceritakan pengalaman-pengalaman pahit mereka selama berpuluh-puluh tahun hidup bersama keluarga raksasa sehingga akhirnya mereka melarikan diri dan kebetulan sampai ke kampung halaman. Cinta anak terhadap orang tua tak akan lenyap, walaupun apa yang menimpa mereka telah terjadi dan cinta inilah akhirnya memperbaiki hubungan antara ibu dan ayah mereka, sampai ayahnya kembali. Cerita si Nalau dan 101 anaknya. Si Nalau sudah beristri, karena istri